Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naswa Kamila Sisi Kirana dengan NPM 2235165162222. Dalam video ini saya ingin membagikan pengalaman saya saat aktif di OSIS pada saat SMP. Bagaimana saya belajar pentingnya komunikasi organisasi sejak dini dan menghubungkannya dengan situasi krisis dan teknologi yang terjadi belakangan ini. Saat saya duduk di bangku SMP, saya menjadi anggota OSIS bagian seksi publikasi dan dokumentasi. Peran saya saat itu adalah membantu menyebarkan informasi kegiatan sekolah, mendokumentasikan acara, dan menjadi jembatan komunikasi antar siswa. Pola komunikasi di OSIS waktu itu terbagi menjadi 3, yang mana dari pembina OSIS dan ketua OSIS ke kami sebagai anggota, lalu antar seksi atau seksi bidang. Kadang juga misalnya saya langsung bicara ke ketua OSIS jika ada hal mendesak tentang publikasi. Pengalaman ini mengajarkan saya tentang pentingnya komunikasi yang efektif dan tanggap. Ini bisa dijelaskan lewat teori Charles Reading tentang komunikasi organisasi yang baik yang mencakup keterbukaan, kepercayaan, partisipasi, dan fokus pada tujuan bersama. Suatu waktu kami di sekolah mengadakan lomba 17 Agustus. Namun ternyata ada miskom soal perubahan jadwal perlombaan. Saya berinisiatif menginformasikan terkait perubahan jadwal lewat poster dan juga lewat grup WhatsApp kelas. Kita semua tahu tentang tragedi yang terjadi saat pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat di Garut yang memakan korban jiwa. Jika saya berada di tim komunikasi pejabat daerah, saya tidak akan langsung mengeluarkan pernyataan ke publik. Saya akan mulai dari komunikasi internal terlebih dahulu, seperti mengumpulkan data akurat, berkonsultasi dengan tim hukum dan medis, lalu menyusun narasi resmi secara kolektif. Teori yang relevan di sini adalah Situational Crisis Communication Theory dari W. Timothy Combs. Teori ini mengajarkan kita bahwa sebelum berkomunikasi dengan eksternal, organisasi harus mengenali jenis krisis dan memahami posisi tanggung jawab dan memilih strategi komunikasi yang sesuai. Sebaliknya, kalau saya berada di posisi keluarga korban, tentu saya akan fokus pada komunikasi antar keluarga, menyatukan suara, dan jika perlu menyampaikan aspirasi ke publik dengan data dan empati. Kita masuk ke bagian teknologi dan organisasi. Teknologi punya pengaruh besar dalam cara organisasi berkomunikasi. Bahkan pada saat saya menjadi anggota OSIS di SMP dulu, kami sudah mulai pakai WhatsApp Group untuk berkoordinasi secara cepat. Desain poster juga memakai Canva atau aplikasi edit sederhana. Teknologi membuat komunikasi jadi cepat, mudah disebar, dan bisa menjangkau banyak orang. Tapi tentu ada sisi negatifnya. Kalau tidak hati-hati, informasi bisa salah sebar atau menimbulkan multitafsir. Dalam media richness theory, dikatakan bahwa media yang lebih kaya seperti video call atau tatap muka bisa mengurangi kesalahpahaman. Tanpa teknologi, komunikasi bisa lebih personal, tapi juga lambat dan tidak efisien. Dari pengalaman saya sebagai anggota OSIS di SMP, saya belajar bahwa komunikasi organisasi harus jelas, tanggap, dan kolaboratif. Dalam situasi krisis pun, komunikasi internal harus diutamakan sebelum bicara ke publik. Dan teknologi bukan hanya alat bantu, tapi juga bagian dari budaya organisasi yang modern. Sekian dari saya, Naswa Kamila Sisi Kirana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.